Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan tentang adab-adab zahirnya membaca Al-Quran. Kita telah sampai kepada at-tasi'u, adab yang ke-9, fil jahri, di dalam mengeraskan bil qiraati, dengan bacaan Al-Quran. Kata beliau, wala syaka, dan tidak diragukan, fi, di dalam, annahu, bahasanya, labudda, harus, ayajhara, seorang mengeraskan, biha, bacaan Al-Qur'annya, ila haddin, sampai kepada batasan, yusmi'u, yang dia memperdengarkan bacaannya tadi, nafsahu, kepada dirinya sendiri. Idzil qiraatu, karena bacaan Al-Quran itu ibaratun, itu ungkapan, antaqtitis shaut, dari memotong-motong suara, memutus-mutus suara, bil huruf, dengan huruf. Wala budda, dan harus, min shautin, dari mengeluarkan suara. Wa aqaluhu, dan paling sedikit-sedikitnya mengeraskan bacaan Al-Quran itu adalah ma, bacaan Al-Quran, yusmi'u, yang dia memperdengarkan bacaan Al-Quran tadi, nafsahu, kepada dirinya sendiri. Jadi harus minimal-minimalnya adalah bacaan Al-Quran tadi terdengar oleh diri kita sendiri. Fa'il lam yusmi' nafsahu, dan jika dia tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran tadi, nafsahu, kepada dirinya sendiri, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sahlah sholatnya. Jadi dalam Al-Quran, dalam sholat itu ada 5 rukun qauli yang harus terdengar oleh diri kita sendiri. Apabila 5 rukun qauli tadi itu tidak terdengar oleh diri kita sendiri, maka sholatnya enggak sah. Yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian yang kedua surah Fatihah, kemudian yang ketiga tahiyat akhir, kemudian yang keempat sholawat ke atas Nabi, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima adalah salam yang pertama. Nah, 5 rukun qauli ini harus terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau tidak, maka lam tasihha sholatuhu, sholatnya enggak sah. Wa amal jahru, adapun mengeraskan bacaan, bihaitsu, dengan sekira, yusmi ghairahu, sampai dia memperdengarkan ghairahu, kepada orang lain, fahuwa mahbubun ala wajhin, maka yang demikian itu disukai ala wajhin, atas satu sisi, wa makruhun, dan dibenci ala wajhin akhar, atas sisi yang lainnya. Jadi mengeraskan bacaan Al-Quran sampai orang lain mendengar itu disukai dalam satu sisi dan dibenci pada sisi yang lainnya. Wa yadulu, dan menunjukkan, ala istihbabil israr, dan yang menunjukkan atas disunahkannya melirihkan bacaan, itu adalah ma, yaitu hadis ruya, yang diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, fadlu qiraati sir, adapun keutamaan bacaan sir secara sembunyi-sembunyi, ala qiraatil alaniyah, atas bacaan Al-Quran yang secara terang-terangan, keutamaannya tadi itu kafadli shadaqati sir, yaitu seperti keutamaan sedekah sir sembunyi-sembunyi, ala shadaqatil alaniyah, atas sedekah secara terang-terangan. Jadi keutamaan bacaan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi dibandingkan bacaan Al-Quran secara terang-terangan, itu seperti keutamaan sedekah sir di atas sedekah terang-terangan. Wa fi lafdin akhar, dan di dalam lafadz yang lainnya disebutkan, al-jahiru bil Quran, orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya itu kajahiril bis shadaqah, itu seperti orang yang terang-terangan di dalam sedekah. Wal musiru bihi, dan adapun orang yang
sembunyi-sembunyi bihi dengan bacaan Al-Qur'annya, itu kal musirri, itu seperti orang yang sembunyi-sembunyi bisodakoti dengan sedekahnya. Wa fil khabaril am, dan di dalam hadis yang umum disebutkan yaftulu amalusir, akan melampaui amalusir, amalan sir, amalan yang secara sembunyi-sembunyi itu akan melampaui ala amalil alaniyah, atas amal alaniyah, amal yang dilakukan secara terang-terangan, sab'ina dhi'fan, yaitu 70 kali lipat. Jadi amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan melampaui atas amal yang dilakukan secara terang-terangan, melampaui 70 kali lipat. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khairur rizqi, sebaik-baik rezeki itu adalah ma, rezeki yakfi, yang mencukupi, wa khairu dzikri, dan sebaik-baik zikir itu adalah al-khafiyu, adalah zikir yang sir, secara sembunyi-sembunyi. Wa fil khabar, dan di dalam hadis disebutkan la yajhar, dan janganlah la yajhar, janganlah mengeraskan ba'duhum, sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lainnya, fil qiraah, di dalam baca Al-Qur'an, bainal maghrib dan isya, wal isya, dan isya. Janganlah mengeraskan salah sebagian kalian atas bagian yang lainnya di dalam membaca Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Wa sami'a Sa'id bin Musayyab, dan telah mendengar Sa'id bin Musayyab dzata lailatin, pada suatu malam, mendengar fi masjidin Nabi, di dalam masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Beliau mendengar Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz yajharu bil qiraah. Umar bin Abdul Aziz ini mengeraskan bacaan Al-Qur'annya fi sholatihi, di dalam salatnya. Wa kana hasanas shad, dan adalah Umar bin Abdul Aziz ini hasanas shad, bagus suaranya. Faqala, maka Sa'id bin Musayyab tadi berkata li gulamihi, kepada gulamnya, idhab, pergilah kamu, ila hadal musolli, kepada orang yang sholat ini. Famurhu, maka perintahkanlah kepadanya, ayakhfidha min sautihi, hendaknya dia merendahkan min sautihi, suaranya. Faqala gulam, maka gulam tadi berkata, innal masjidah laisa lana, sesungguhnya masjid ini laisa lana, bukanlah milik kita. Wali rajul, dan bagi orang yang sholat tadi, fihi, di dalam masjid ini, nasibun, memiliki bagian hak. Farofa'a Sa'id sautahu, maka ketika gulamnya disuruh nggak mau, farofa'a Sa'id sautahu, maka Sa'id bin Musayyab tadi mengangkat suaranya. Waqala, dan dia berkata, ya ayyuhal musalli, wahai orang yang salat, in kunta turidullah, jika kamu menghendaki Allah, bisolatika, dengan salatmu, fakhfid sawtaka, maka rendahkanlah suaramu. Wa in kunta turidun nas, dan jika kamu menghendaki manusia, fa innahum, sesungguhnya manusia itu lan tughnu, mereka enggak bisa memberikan manfaat, angka darimu, minallah, daripada Allah, syai'an, sedikit pun. Nah, mendengar seruan tadi, fasa kata Umar bin Abdul Aziz, maka diamlah Umar bin Abdul Aziz. Wa khaffafa raq'atahu, dan dia meringankan, mempercepat raq'atahu, rakaatnya. Falamma salama, maka tatkala Umar bin Abdul Aziz tadi itu salam, akhadha na'laihi, dia mengambil dua sandalnya, wan sorofa, dan dia pergi. Wa huwa yaumaidin, dan adalah Umar bin Abdul Aziz ketika itu adalah Amirul Madinah, yaitu gubernur Madinah. Wayadulu, dan yang menunjukkan alastihbabil jahri, atas disunahkannya mengeraskan bacaan, itu adalah hadis ruya yang telah diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sami'a jama'atan, mendengar sekelompok jamaah, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, yajharuna, mereka mengeraskan bacaan, fi sholati laili, di dalam sholat malam. Fasawwaba dzalika, maka mendengar hal itu Rasul sawwaba, membenarkan dzalika, hal itu. Para sahabat
mengeraskan bacaan di salat malamnya. Nabi benarkan. Waqad qala, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili," apabila berdiri salah seorang di antara kalian minal laili dari malam hari, yusolli hendaknya dia salat. Idza qama ahadukum minal laili, apabila salah seorang di antara kalian berdiri minal laili dari malam hari, yusolli salat, falyajhar hendaknya dia mengeraskan bi qiraatihi bacaan Al-Qur'annya. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat, wa umar dar, dan makhluk-makhluk yang meramaikan rumah, yastami'un, mereka mendengar. Makhluk-makhluk yang meramaikan rumah ini bisa jin dan malaikat. Karena sesungguhnya para malaikat dan makhluk-makhluk yang memakmurkan meramaikan rumah, yastami'un, mereka mendengar ila qiraatihi, kepada bacaannya. Wa yusallun, dan mereka ikut solat bisolatihi, dengan solatnya. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.